Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pencinta majlis taklim mukasabat qulub yang insyaallah senantiasa di dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin dikatakan apabila engkau mau bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua tugas. Tugas yang pertama, cara memilih sahabat. Kemudian yang selanjutnya, tugas yang kedua, yakni cara menunaikan hak-hak bersahabatan, yakni adab-adab bersahabat. Yang pertama, mengenali hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu tadi menunaikan beberapa hak persahabatan. Jadi bila kita sudah akrab, kayak jurang badang sanakan sudah, maka ada memiliki hak di dalam keakraban kita tadi. Dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak persahabatan itu. Jadi dijaga juga. Kalau gina di dalam kita bersahabat nih, nang keburukan kawan ditutupi, jangan dikisahkan ke orang. Nang kada boleh nih, boleh akrab sudah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini masalul yadaini taqsilu ihdahumal ukhra. Jadi ya Rasulullah, perumpamaan dua orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan. Jadi nang orang bersahabat tu tadi nang kaya orang besi kiri kanan nih si tangan nih kayak apa? Tentunya saling berbantuan. Iyalah kadang-kadang berbantuan. Bila nang kanan perlu, nang kiri membantu. Bila bagian tugas nang kiri. Jadi dalam artian kan kayak kanan tugasnya nang baik-baik bawa makan, minum. Nah, kemudian apalagi menjapai kitab nang utamanya kanan juga ibaratnya mengikut segala macam. Sedangkan bagian nang haknya nang kiri apa? Bagian daripada bersih. Ya kalau cleaning service-nya ya lah. Nah, nang kiri membersih, nang kanan mengubuyakan. Kadang-kadang apa bersihnya sama. Di mana yang satu mencuci yang lain, jadi saling berhubungan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam hutan. Lalu beliau mengambil dua bilah kayu siwak. Dia masuk ke dalam hutan, dia ambil sidin kayu. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Jadi kada sama kayu ni. Dia diambil
Ini meningakan, mencontohakan dua kita. Nang mana sekiranya kita ambil gesan hak kita nih. Apakah kita mementingkan gesan diri kita kah? Atau justru gesan sahabat kita tadi? Sini kelihatan tak? Kelihatan. Dan adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu beberapa orang sahabatnya. Jadi banyak sahabat Sidin pada waktu itu. Ketika Sidin mengambil kayu tadi, nang bengkok lawan nang lurus. Kemudian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu siwak yang lurus. Nah, jadi diberi Sidin yang terbaik. Karena bengkok pada yang terbaik diberi. Dan artinya apa? Mengutamakan kawan. Nah, diutamakannya tadi. Makanya kita cari tuh kawan yang bujur-bujur bagus, nang saleh, nang salehah. Bab di dalam kitab tu ada diceritakan ngena haknya kawan. Nah, andai gini jennya kawan kita ni tak dahulu meninggal dunia, maka haknya napa minta juga didoakan, dikirimi. Wajib tuh ngirimi. Kada keluarga kita aja, kada orang sudah meninggal dunia tuh, baik anaknya, baik keluarganya, bahkan kawannya menanti dengan kiriman-kiriman orang yang hidup daripada kawan-kawannya yang akrab waktu hidup di dunia dahulu. Sehingga andai sekiranya kawan kita ini tadi orangnya memang soleh, orangnya salehah, ketika ia meninggal dunia namun masuk ke dalam surganya Allah, masuk negawan pas nang saigong tarudi nampak masuk neraka. Ini kena haknya kawan napa minta dibantu. Makanya ketika itu kawan nang saleh nang salehah ini ujar kita napa demo dari Allah Ta'ala meminta hak kami mana memberi syafaat dengan kawannya. Sehingga ketika mencari yang demikian tadi ujar Allah Ta'ala, oleh kenapa? Oleh meminta terus nih. Mana kawan kami dahulu nang waktu duduk lawan kami di dunia semajelis mana, nang berpuasa dan kami dulu mana, nang sembahyang berjamaah dan kami dulu mana. Jadi jangan biar kira tadi kita duduk nang kain ini biasa aja, ada haknya kita. Menuntut kena. Sehingga dengan teriakan-teriakan mereka akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan. Napa jar Allah Ta'ala? Wahai hambaku, cari situ kawan ikam. Nang mana kawan ikam nang ikam kenal muhanya waktu di dunia, nang senantiasa bersama dan engkau cari. Maka mencarilah kawan nang saleh nang salehah ini tadi dengan kawannya di neraka dicari. Hebo mencari. Hilang bertahan sudah dari Pinando lagi. Dicari ini. Ketika dicari sabertan hilang rata aja, hilang malutong ya Pak. Mencarinya hangit bertahan sudah. Genong sampai betis segala macam. Makanya hebatnya inilah nang kada bisa berubah adalah cuma suaranya seseorang tadi. Jadi mendengar ada suara tahu sudah kita. Bagi mendengar, ini suaranya si fulan bin si fulan, walaupun sudah lawas, tetap kita ingat dengan suara orang tadi. Cuma itu nang kau mengenal bujur-bujur. Walaupun orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, ada nang sudah sampai landau segala macam, namun dapat diselamatkan dengan syafaat daripada kawan-kawannya nang saleh nang salehah, nang dahulunya di dunia senantiasa duduk bersamanya. Nah nih, jangan tak salah kawan tak ngetipian tak. Mun kada percaya kena bila ada nang mati kena lihat aja.
Insyaallah ada kiriman dari kawan kita tiap malam kirimikan Fatihah. Bujur kada? Nah, bila kada ingatnya bisa jadi bisa di mimpi kita. Ma ingat akan. Nah nih. Mudah-mudahan ketika kita mengirimi dan demikian, andai kita masuk orang nan jalaka, mudah-mudahan kita ketika di akhirat, ketika di hadapannya Allah, kita dibelaknya supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah ini tadi. Jadi waktu Rasulullah berkumpul dengan beberapa orang sahabatnya, kemudian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu siwak yang lurus. Julung Sidin melihat sahabat yang lainnya. Maka ketika Sidin menunjuk kayu siwak na lurus tadi, dan beliau menahan kayu siwak yang bengkok tadi untuk kegunaan dirinya sendiri. Jadi nang ada tak baik Sidin memakai, nang tak bagus diunjuk ke orang. Ayo biar nang sebut bujur. Oh ini bakalah. Maka ketika melihat keadaan demikian, ujar sahabat manakuni waktu itu, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu siwak yang lurus ini daripadaku." Nah, sebujurnya pian utamakan pian aja nang tak baik pian nah. Nang kawan ni udah seperti baikin cukup pakai rupa juga. Dipadahi. Maka ketika mendengar daripada sahabat beliau napa aja Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ujasidin apa? Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adahu. Nah ya kalau jadi Rasulullah, tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat saja, kecuali ia akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang persahabatannya. Nah, ditakuni kala, apakah ia telah menunaikan padanya tadi haknya Allah Ta'ala atau tidak. Nah, jadi ditakuni. Makanya kita disuruh mencari nang baik. Kan sudah dipadakan kemarin, nang baik itu nang kayak apa. Andai kita mendapat masalah, tak salah ada maka baik, maka ya diantaranya adalah memberi teguran, memberi nasihat. Kada meninggalkan dua kita. Ini bas nyaman baparak, bas sakit tuh meninggalkan. Nah ini kada kawan. Ingat pertanggungjawaban negara lah. Nak menyelamatkan diri sarungan aja, nyaman sarungan dia lah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, mastahaba isnani qattun illa kana ahabbahuma ila Allah Ta'ala arfaqahuma bi sahibihi. Ujar Rasulullah, tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisinya Allah Ta'ala ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Ada pengasaran. Nah, jadi diberi gambaran sudah dengan kita lah. Makanya apa bakawan tadi.
Kemudian yang kedua, adab-adab bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu bahwa ia yang pertama mengutamakan akan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Nah, yang kedua, menolong sahabat dengan diberi pada segala hajatnya dengan cara bersegera. Sebelum berkehendak sahabatnya bahwa ia meminta tolong akan dia. Nah, jadi bila kawan kita ni kita itihi bina uyuh, bina sakit, artinya nih baik dalam perekonomiannya kita memang ada berlebih, sebelumnya meminta, apalagi berhutang kawan kita, bentuk berdulu. Nah, ini maksudnya enggak, jangan sampai nyebab padah. Ada ni kita rajin tu, ada ialah sampai berpadah kawan, kawan lo berhutang duit jar. Nah, hutang duit kawan lah jar. Mau mikir berapa kali pikir, ulang dulu. Maiti duluan orangnya kira membayari ke orang nih. Nah, dan ingat kalau kita berhutang jangan sampai kita hendak niat membayari, makin parah lagi itu. Wajib kita membayari, amun hendak selamat kita kena. Nah, selamat di mana? Di akhirat kena. Nah, nih. Jadi jangan hendak ucap-ucap berhutang, bab hutang itu adalah kewajiban. Orang yang meninggal dalam keadaan berhutang akan merugikan dengan dirinya. Masuk berjanji-janji jualah, hati-hati berjanji dengan orang macam tuh. Makanya ketika meninggal itu minta rila, baik janji-janji pemandiran maupun termasuk janji hutang. Ya kalau kita kada tahu bang umur. Yang ketiga, menyembunyikan rahasia sahabatnya. Jadi bila ada rahasia sahabat kita, bagi sahlawan kita ni tadi ujar kawan, ni ikam jalanan tahu nih, aku ni curhat dan ikam bang oleh sahabatnya, yang dikisahkan ke lain. Nah, wajib kita menjaganya. Jangan kita mau umbarnya. Nah, jaga bujur-bujur rahasia tersebut. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Nah, ditutupi. Dan yang kelima, berdiam daripada menyembunyikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Jadi disuruh kalau sekiranya ada orang ni memandir lawan sahabat kita, nang barak benar ni, nang dipandir orang ni kada baik, mendengar kita ni, jangan ada sampai akan lawan kawan, berdiam je. Kenapa demikian? Tadi cukup kita aja tahunya. Bila mana kita menyampaikan, otomatis kena menimbulkan suatu permasalahan, timbul bisa bakal lagi gitu. Mas kita mendengar orang menyambat, nih jar kada kawannya mendengar, pada akan lawan kawan nikam untuk kayak ini, karena jar lagi seorang. Jangan timbul langsung menyampaikan, menyambung pandir. Nah,
Bab nang demikian tadi adalah kita menjaga adab-adab kita dikala kita bersahabat tadi. Jangan asal sambung, asal sampaikan. Kita perhitungkan dahulu apakah pemandiran orang tadi mengandung suatu kebaikan atau justru nantinya menimbulkan suatu kejahatan. Tinggal kita aja mengetahui hal demikian. Mungkin sampai di sini aja dulu lah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.